Kita akan bahas tentang janji Allah. Jadi sebagaimana dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali mereka hanya untuk menyembahku. Tapi balasan apa yang akan kita dapat jika kita benar-benar menyembah Allah? Maka kita akan bahas tentang janji Allah tersebut. Yang sebelum kita membahas janji Allah, kita akan membedakan antara janji Allah dan janji setan. Kita harus bisa membedakan apa yang Allah janjikan dan apa yang setan janjikan. Maka ketika manusia mendapatkan hidayah, janji Allah kepada manusia, di mana ketika manusia mendapatkan hidayah, artinya dosa-dosanya diampuni. Yang kemudian dia akan mendapatkan pembeda, furqan, kemenangan dan jannah. Ini yang dijanjikan oleh Allah. Sedangkan ketika seseorang disesatkan oleh Allah dari amal perbuatan buruknya, mungkin banyak durhaka sama Allah, yang akhirnya manusia tersebut diserahkan kepada setan, yang akhirnya setan menguasainya dan menyesatkannya dan memberikan janji-janji kepada manusia, yaitu tentang dunia dan perhiasannya. Lah, maka kita buka Quran surat Al-Baqarah ayat 257. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nah, ini ayat tersebut menerangkan bahwasanya orang yang beriman itu Allah yang melindunginya. Sebagai skenario hidupnya, yang mengendalikan hidupnya Allah lah. Tapi ketika seseorang yang mengingkari ayat-ayat Allah, atau dengan kata lain bahasa Arabnya adalah kufur atau kafir, ketidaktaatan kepada Allah, itu artinya adalah kekafiran, maka diserahkan kepada setan, di mana dan orang-orang yang kafir yang tidak taat pada Allah, pelindung-pelindungnya adalah setan yang mengeluarkan manusia dari hidayah kepada kesesatan, yang mengeluarkan dari cahaya kepada kegelapan. Ketika seseorang sudah disesatkan, di situ sudah dipastikan Allah tidak mengampuni. Ketika saudara masih di atas jalan hidayah, insya Allah Allah mengampuni. Karena apa? Sebesar apapun dosa-dosa yang saudara lakukan, Allah masih memberi petunjuk pada saudara, masih membimbing hati saudara, masih membimbing otak saudara, masih membimbing jiwa saudara. Ini yang setan janjikan. Maka kita harus membedakan antara janji Allah dan janji setan. Janji setan itu dunia dan perhiasannya. Maka kita buka Quran surat Al-Baqarah ayat 268 sampai 269. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan padamu dan menyuruh kamu berbuat kikir. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu, dan Allah Maha Luas, Maha mengetahui. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Jadi setan itu menakut-nakuti manusia, menjanjikan perhiasan dunia, menjanjikan dunia seisinya, dan menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan, dengan kefakiran. Itu yang dijanjikan oleh
setan. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui, Dia memberikan hikmah. Hikmah itu apa? Dan siapa yang Dia kehendaki, kepada siapa yang Dia kehendaki, barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal. Jadi hikmah itu kesimpulannya nih, pelajaran. Sehatnya akal ketika dia bisa menggunakan otaknya, akalnya untuk belajar, untuk mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Terus di dalam Quran surat Al-Isra ayat 64 ini diterangkan sangat jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ini janji setan. Karena diperintah juga. Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau iblis sanggup dengan suaramu yang memukau. Suara yang memukau gimana? Nyanyian yang merdu. Nyanyiannya merdu sekali, indah sekali, tapi maknanya apa? Mengajak saudara bermaksiat, mengajak saudara berzina. Seperti apa? Cinta Satu Malam. Lah aneh kan? Oh, itu lagu yang tabu sebenarnya. Kalimat-kalimatnya itu tabu. Kenapa dinyanyikan kok jadi indah? Terus kelanjutan ayatnya. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak. Lalu beri janjilah kepada mereka, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada. Coba, apa yang dijanjikan iblis? Apa yang dijanjikan iblis? Kesuksesan dunia. Ini kan jelas ayatnya. Saya menyampaikan ayat-ayat ya. Ini bukan karangan. Kalau baca Quran semua ada ayat. Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau iblis sanggup dengan suaramu yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak. Lalu beri janjilah pada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada. Kenapa kok janji setan tipuan? Setan menjanjikan dunia ini perhiasannya. Yang padahal di dalam Quran sangat jelas, dunia ini tipuan. Sebanyak perhiasan dunia yang saudara kumpulkan, pada akhirnya akan saudara tinggalkan. Ada nggak orang mati bawa rumah? Ada nggak orang mati bawa mobil? Ada nggak orang mati bawa anak istri? Buat temenin. Ada nggak? Jadi artinya senangnya saudara hari ini dengan anak-anak, dengan istri atau suami, dengan rumah, dengan mobil. Tipuan nggak sih sebenarnya? Tipuan ini batasnya apa? Kematian. Batasnya itu adalah Kalau saudara mati, baru saudara akan merasa bahwa saudara tertipu oleh kehidupan. Kalau hari ini saudara begitu nyata, begitu yakin, dunia ini bisa membahagiakan saya. Dunia ini bisa membuat saya senang. Begitu nggak? Tapi padahal kesenangan yang sementara. Jadi yang dijanjikan oleh setan adalah perhiasan dunia. Makanya kalau orang yang kafir itu diberi penangguhan oleh Allah. Makanya ada hadis yang menerangkan dunia ini penjara bagi orang-orang beriman dan surganya orang-orang kafir. Itu kata Rasulullah. Maka kalau hari ini ada orang yang jauh dari agama, jauh dari kata
berketuhanan. Mereka hidupnya kaya raya. Mereka hidupnya banyak harta. Banyak kekayaan yang melimpah. Kalau saudara sebagai orang beriman kok ngiri, itu aneh. Saya sholat tiap hari, hidupnya miskin-miskin saja. Mereka orang yang nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, kok hidupnya kaya raya. Pernah nggak dengar orang-orang yang mengatakan demikian? Pernah. Saya kasih penjelasan. Di dalam Quran surat Mudatsir ayat 10-15 diterangkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Bismillahirrahmanirrahim. Bagi orang-orang kafir tidak, artinya apa? Sulit. Kalau sulit cara saudara itu bagaimana sih? Sulitnya hidup itu bagaimana? Nggak punya duit. Sulitnya saudara itu nggak punya duit, nggak punya harta, nggak punya apa segala macam. Nah maka kita bahas ini kata Allah ya. Bagi orang-orang kafir tidak dikasih kesulitan. Tetapi ayatnya selanjutnya gini. Biarkanlah aku yang tertindak terhadap orang yang aku sendiri telah menciptakannya. Itu orang kafir tadi. Ayat selanjutnya. Dan aku berikan baginya kekayaan yang melimpah. Sulit apa mudah? Sulit kalau saudara menjadikan akhirat sebagai tujuannya, kok harta melimpah, sulit. Tapi kalau saudara orientasi hidup tujuannya dunia, itu kemudahan. Kalau saudara hidupnya orientasinya dunia, melimpahnya harta itu kemudahan. Sementara di dalam Quran, banyak ayat yang menyuruh kita agar menjadikan akhirat sebagai tujuan hidup. Terus ayat selanjutnya, dan anak-anak yang selalu bersama. Dan aku berikan baginya kelapangan hidup yang seluas-luasnya. Kemudian dia ingin sekali agar aku menambahnya, tapi tidak pernah merasa cukup. Jadi artinya apa? Ayat ini menerangkan bahwasanya orang kafir dikasih kesulitan justru dengan banyaknya kekayaan yang melimpah, dikasih kelapangan hidup yang seluas. Terus sementara hari ini banyakkan orang memandang mudahnya hidup, enaknya hidup, bahagianya hidup itu dengan banyaknya harta yang melimpah, dengan banyaknya kelapangan hidup yang seluas. Terus apakah cara pandang manusia yang hari ini kebanyakan seperti ini dengan cara pandang Allah yang menerangkan hal kayak gini? Kira-kira saudara memilih yang mana? Kalau saudara ngikutin manusia hari ini, banyak pentakwilan yang justru kita disuruh banyaknya harta agar kekayaan kita banyak nggak sekarang mengajarin agama, tapi agar kita memiliki harta yang melimpah, agar kita memiliki kelapangan hidup yang seluas-luasnya. Ayat ini berlaku nggak? Terus Rasulullah menyampaikan bahwasanya dunia ini penjara bagi orang muslim, terus berlaku enggak? Terus bagaimana? Saudara lebih ngikuti orang yang seperti itu atau ngikutin Allah dan Rasulnya?